Audio Jungle. Testimoni oleh Syekh Yudi Kirom, kami haturkan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Yang saya hormati wabil khusus Bapak Khotibul Umam, yang saya hormati keluarga besar dari Sultanul Mursyid Kiai Haji Sirajuddin Ilyas, kepada para khalifah beserta jamaahnya yang dimuliakan oleh Allah. Ini Pak Anas ini mentang-mentang berkuasa langsung nunjuk-nunjuk aja. Saya lagi ngerokok baru dapat setengah. Awal saya bertemu dengan Gustin ini, saya di WA Pak Umam ini ya. Saya tahunya Pak Umam itu masih anggota DPR. Biasanya DPR itu jangan ditemui, di WA aja nggak jawab. Ini kok WA saya ada apa gitu kan. Singkat cerita, beliau berbicara tentang Thorekoh, kaitannya Gustin ini menjadi salah satu guru goibnya Kiai Haji Maimun Zubair. Maka dari situ, karena saya juga satu alma mater dengan Pak Umam di Sarang, maka itulah yang memperkuat pertemuan saya dengan Gustin. Terus kemudian hari itu hari malam minggu kalau nggak salah, kemudian malam Rabu saya dikasih tahu kalau mau ketemu Gus itu malam Rabu. Begitu saya masuk lokasi di sini, saya lihat Gustin sedang rokok dan banyak tumpukan rokok di depan. Saya tidak melihat Thorekoh apa, kemudian bagaimana Gus, saya lihat ngerokok, wah cocok ini. Mudah untuk disosialisasikan pada jamaah. Bagi saya Gustin adalah sang pembuka. Yang saya maksudkan adalah banyak disiplin keilmuan yang dulu mungkin yang pernah menjadi mahasiswa pada tahun waktu boomingnya Nurholis Majid, Cak Nur pernah mengatakan tiada Tuhan T kecil kecuali Tuhan T besar. Nah, ini rumusan ini secara ilmiah ini juga saya dapatkan di Gustin. Tentang tauhid ini sangat luar biasa. Dan beberapa kali saya mencoba apa yang disampaikan Gus dalam rumusan, saya menyebutnya diagram Nasbasar Insan ini. Beberapa kali saya cek di tafsir, di beberapa kitab, saya tidak menemukan kejanggalan rumusan ini. Misalnya konsep nas. Konsep nas ini biasanya di dalam ayat Al-Quran itu disejajarkan, disandingkan dengan jinnah. Contohnya surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, ini saya dapatkan dari Gusti. Saya pesantren cukup lama, termasuk satu alma mater dengan Pak Umam. Ini tidak pernah saya temukan di pesantren, tapi di Gusti ini dijelaskan kenapa istilah nas basar. Nah, basar ini saya dapat dari Gustin.
ini untuk disandingkan bahwa manusia itu adalah basar, disandingkan dengan yang bukan manusia yaitu malaikat. Kenapa engkau melakukan ini? Karena saya bukan malaikat. Nah itu basar. Nah kemudian insi itu Gustin semua. Nanti teman-teman bisa berkontribusi untuk menyempurnakan, melengkapi. Karena saya berpikir begini, kalau Rasulullah itu wafat meninggalkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, maka Gustin wafat ini meninggalkan 100 khalifah. Menurut saya ilmu Gustin ini minimal harus dipikul oleh 100 khalifah. Itu pun belum tentu mampu kita memikul ilmunya Gustin dalam pengembangan ke depan. Saya sebenarnya di antara yang ada ini relatif baru. Saya bergabung di Jamiah ini itu kalau tidak salah di akhir 2019 awal 2020, ketika saat itu ada haul yang dilaksanakan di Pujon. Mungkin itu haul terakhir yang dilaksanakan di Pujon. Di situ saya memulai bergabung bersama teman-teman yang ada ini. Kalau lebih 7 menit tolong diingatkan Pak Nas. Ini kayaknya udah lama belum diingetin. Nambah 7 menit lagi. Nah, setelah itu saya minta baiat kepada Gus, waktu itu tidak bisa di Malang. Akhirnya saya dibaiat di sini untuk memastikan, untuk menyambungkan sanad keilmuan antara murid dan guru. Apa yang dikatakan Gus? Karena kita ini, kata Gus, kita ini hanya sebuah kabel. Kita ini hanya sebuah wadah setrum. Apapun wadahnya itu tidak penting, yang penting setrumnya. Karena setrum listrik itu mengalir tidak mesti melalui kabel. Ibaratnya cahaya Allah berupa ilmu itu mengalir tidak mesti lewat ulama. Siapapun yang pantas menjadi aliran ilmu Allah berupa cahaya Allah, tidak peduli apakah kiai, apakah ulama, apakah guru, apakah ustadz, apa security dan yang lebih rendah dari itu. Nah, banyak hal-hal yang menurut saya konsistensi Gustin dalam menyampaikan keilmuan itu sangat konsisten, karena beliau itu menyampaikan keilmuan pakai rumus. Nah, ciri-ciri rumus, jika kita ini tersesat maka kita akan mudah kembali. Jika kita terlalu jauh melangkah maka kita akan mudah kembali. Kemudian yang buat saya kelebihan dari Gus ini, beliau adalah benar-benar masuk kriteria al-ulama'u warasatul anbiya, benar-benar pewaris Nabi. Terbukti teman saya kan begitu saya ajak gabung masuk thariqah ini, gurumu siapa? Guru saya Gustin. Kata teman-teman Jakarta, dia pinter bikin proposal enggak? Oh, kalau soal bikin proposal, nah kami ini ahlinya. Enggak, Gustin tidak pernah membuat proposal untuk mengajukan sumbangan
untuk kebutuhan-kebutuhan majelisnya atau pengajiannya. Akhirnya menerima. Jadi seluruh argumentasi yang saya sampaikan tentang sosok Gustin ini ditemukan sesuai dengan kriteria Rasulullah, al ulama warasatul anbiya. Gustin ini benar-benar seorang ulama yang masuk kriteria warasatul anbiya. Sekali lagi untuk meningkatkan kapasitas keilmuan kita tidak apa-apa misalnya kita ngecek kepada beberapa referensi apakah yang disampaikan Gus itu berbeda atau bertabrakan dengan rumusan-rumusan para alim ulama. Ada pertanyaan dari masyarakat terhadap saya, itu yang dipelajari kitab apa? Saya jawab sebagaimana Gustin menjawab. Kitabnya ada di sini. Kitabnya ada di sini. Kitabnya ada di sini, tidak di lemari. Bahkan Gustin lihat aja Kang, di dalam di rumah saya ada kitab nggak di lemari? Nggak ada. Kitabnya ada di sini. Ini persis apa yang dialami oleh Al-Ghazali. Seluruh kitabnya Al-Ghazali awalnya adalah pengalaman sebagaimana yang diajarkan Gustin yang halan wadhokon. Dari halan wadhokon itulah ada rumusan di dalam hati atau khotroh tentang sebuah ilmu, dan ilmu ini kemudian dirumuskan menjadi tulisan. Nah, tulisan itulah yang disebut, yang kita kenal hari ini sebuah kitab. Nah, makanya kitab yang dimaksudkan Gustin adalah kitab yang di dalam khotroh, di dalam hati, yang bersumber dari inspirasi ilahiyah yang memunculkan, yang mencerminkan akal itu kemudian merumuskan. Setelah dirumuskan, tangan ini menulis rumusan itu, dan itulah yang menjadi kitab. Ini waktunya sudah habis panas ya. Nah, saya kira itu saja. Ini tumpengnya sudah di piringnya sudah siap. Nah, kalau Rasulullah dulu tidak pernah menegur orang yang sholatnya kecepatan, tapi Rasulullah pernah menegur orang yang imami jamaah kelamaan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.